Devam edelim. Imagination. Nice. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dustiawati dari kelas S6B Pendidikan Ekonomi dengan NPM 202214500114. Pada kesempatan kali ini, aku mau sedikit cerita tentang macam-macam tipe guru yang pernah aku temui di sekolah. Nah, video ini aku buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh Dr. Rama. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih menjumpai guru-guru di sekolah kalian yang mungkin nih termasuk tipe guru yang nyebelin, atau tipe guru yang dia tuh sabar banget, atau tipe guru yang menyenangkan saat mengajar, jadi kita tuh jadi bersemangat mengajar, atau bahkan ada tipe guru yang dia tuh sangat profesional dalam mengajar gitu. Nah, pastinya di sekolah teman-teman pasti juga ada tipe-tipe guru yang seperti ini. Nah, hari ini aku mau bahas keempat jenis karakter guru ini. Nah, untuk yang pertama aku mau bahas guru yang nyebelin. Nah, menurut aku guru yang nyebelin itu ya teman-teman, dia tuh guru yang sering atau mudah ngomel ke anak didiknya. Jadi kita belum melakukan apa-apa udah ngomel, kita belum belajar udah ngomel, udah dikomen, nggak bisa mempelajari atau bagaimana kayak gitu. Jadi udah kayaknya tuh gurunya udah membawa emosi sejak dari rumah dan ngomel-ngomel di sekolahan kayak gitu. Nah, misalnya nih, dulu aku pernah itu di SMP ya, itu ada guru yang kita baru mau memulai pelajaran, tapi guru itu sudah ngomel duluan. Kalian tuh kenapa sih, kenapa nggak paham-paham pelajaran ini kayak gitu, padahal kita baru aja mau mulai pelajarannya. Itu sih kalau menurut aku guru yang nyebelin. Ada lagi guru yang mungkin dia tuh nggak mau tahu kehidupan kita tuh seperti apa gitu, dan guru itu tuh di setiap pertemuannya ngasih tugas, di setiap pertemuannya ngasih PR, dan itu bukan PR yang biasa. Mungkin kita perlu waktu lebih untuk mengerjakan tugasnya, tapi kita hanya diberi waktu sedikit untuk menyelesaikannya, dan jika nggak dikerjakan maka nanti bisa nilainya tuh jelek kayak gitu ya. Jadi saking banyaknya tugas, pokoknya guru itu nggak mau tahu, pokoknya tugasnya itu harus selesai kayak gitu ya teman-teman. Itu menurut aku guru yang sedikit agak nyebelin. Ada lagi nih satu tipe guru yang mungkin nyebelin juga, yaitu guru yang punya anak emas atau punya murid favorit. Kalian pasti ada kan guru yang di kelas tuh pasti ada guru yang punya anak emas gitu. Jadi apapun yang dilakukan anak emas itu, apapun tingkah polanya gitu kan, pasti benar di mata guru itu, dan pasti nilainya udah bagus dong kayak gitu. Entah karena emang siswanya pintar atau aktif atau segala macam,
gitu. Yang penting dia menjadi anak emas dari guru itu, maka dia aman gitu. Dan sedangkan kita yang mungkin nggak jadi anak emasnya, ya kita harus berjuang mati-matian buat nilai yang bagus kayak gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku itu agak sedikit ngeselin ya. Kalian ada nggak sih guru yang nyebelin, atau mungkin dari versi kalian nih guru yang nyebelin tuh kayak gimana sih kayak gitu? Mungkin teman-teman bisa cerita juga di kolom komentar aku ya, nanti mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya kayak gitu ya. Lanjut ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu yang kedua. Yang kedua ini adalah tipe guru yang menyenangkan saat mengajar. Kalau menurut aku, tipe guru yang menyenangkan saat mengajar itu adalah guru yang tidak memiliki anak emas atau memperlakukan muridnya itu semuanya sama kayak gitu ya teman-teman. Jadi guru ini tuh kalau mengajar itu tuh pasti menggunakan banyak metode, terus memahami semua muridnya, bahwa semua murid itu tidak sama kemampuan untuk menangkap mata pelajaran yang disampaikan. Jadi benar-benar guru ini tuh menjelaskan secara rinci sampai benar-benar muridnya itu paham semuanya kayak gitu kan. Nah, aku punya pengalaman pribadi dulu pas waktu SMP ya. Jadi waktu itu aku kan emang benar-benar tipe siswa yang susah untuk belajar sejarah ya teman-teman. Nah, guru sejarah aku ini menjelaskan secara detail pelajaran yang dia sampaikan itu menggunakan metode bercerita. Jadi seakan-akan kita tuh mengalami hal tersebut. Misalnya dulu ada kisahnya Pangeran Diponegoro. Jadi guru tersebut menceritakan bagaimana Diponegoro ini itu berperang dan bagaimana strategi perangnya kayak gitu. Jadi kita tuh lebih paham, kita tuh seperti diajak untuk wisata masa lalu. Kita seperti membayangkan bagaimana dulu keadaan perangnya, bagaimana strateginya, dan bagaimana cara melawan musuhnya kayak gitu. Jadi kita tuh lebih paham. Jadi tanpa banyak menghafal, kita tuh sudah paham dengan materi yang disampaikan karena emang pembawaannya tuh yang mudah kita pahami kayak gitu ya teman-teman. Nah, jika misalnya ada siswa yang belum bisa, kita bisa langsung bertanya dan gurunya langsung menjawab dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami kayak gitu. Untuk tipe guru yang ini aku tuh sangat suka banget. Karena apa? Karena aku jadi lebih banyak menyerap ilmunya kayak gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang disampaikan mudah kita pahami. Ketika nanti ada ujian, itu kita bisa menjawabnya dengan mudah gitu. Apalagi kita menerapkan di kehidupan sehari-hari, itu pasti kita gampang banget kalau udah memahami pelajaran yang sudah disampaikan kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada tipe guru yang ketiga. Tipe guru yang ketiga ini menurut aku dia tuh tipe guru yang gak bisa ngajar atau pura-pura sok bisa ngajar. Jadi ada tipe guru yang dia tuh kalau setiap ada pembelajaran dia selalu materinya itu tentang, misalnya kita harus melihat YouTube, kita harus belajar sendiri di buku, nanti mengerjakan soal sendiri. Terus gurunya itu nggak tahu kemana, entah izin keluar atau izin rapat atau izin kemana kayak gitu. Nah, ketika misalnya dia mengajar di kelas, kita suruh membaca buku atau kita belajar sendiri,
Nah, ketika kita menemukan pertanyaan, kita bertanya, guru itu mungkin diam sejenak dan langsung mengarahkan ke hal yang lain. Misalnya dulu tuh aku pernah belajar bahasa Inggris kayak gitu. Aku paling susah untuk belajar bahasa Inggris juga. Nah, kemudian aku bertanya, kenapa di bahasa Inggris tuh seperti ada rumus dalam kalimatnya gitu. Nah, guru tersebut tidak menjelaskan dengan gamblang, tidak memberikan penjelasan apapun, terus kayak langsung dijawab, ya yang penting kamu hafalkan rumusnya saja kayak gitu. Jadi aku nggak bisa menemukan jawabannya yang sebenarnya, dan guru itu juga tidak memberikan penjelasan yang rinci kayak gitu. Jadi cuman suruh menghafalkan saja kayak gitu teman-teman. Ada juga tipe guru yang mungkin punya gengsi yang gede kayak gitu. Nah, guru yang punya gengsi gede ini misalnya dia mengasihkan penjelasan. Nah, kita juga belajar lewat Google kayak gitu kan. Nah, apa yang guru itu sampaikan dengan apa yang kita baca di Google atau di buku itu tuh berbeda. Kita menanyakan hal itu, tapi guru itu mengelak bahwa apa yang dia sampaikan semuanya itu benar, harus menurut dia kayak gitu. Jadi apa yang kita pelajari di buku atau di internet itu tidak dibenarkan kayak gitu. Jadi kita jadi siswa itu serba salah, mau belajar sendiri itu takut salah, tapi ketika menanyakan ke gurunya itu nanti pastinya diomelin kayak gitu ya teman-teman. Jadi menurutku kurang respect sama guru yang kayak gini ya teman-teman. Mungkin kalau guru yang pengetahuannya kurang mungkin bisa dengan metode menyampaikan ke murid-muridnya bahwa kita tuh harus belajar bersama, dan kita juga saling terbuka. Jadi gurunya tidak gengsi, muridnya juga nantinya tidak malu untuk bertanya atau bahkan dia tidak takut salah kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke, aku mau lanjut tipe guru yang keempat. Tipe guru yang keempat ini menurut aku enak banget ya teman-teman, karena guru ini benar-benar tipe guru yang profesional. Nah, tipe guru yang profesional ini dia tuh tipe guru yang sangat sabar. Jadi dia juga misalnya masuk kelasnya tepat waktu, sesuai jadwal. Terus dia tuh memberikan pelajaran dengan semua metode belajar, bagaimana agar semua peserta didiknya atau muridnya itu berhasil dalam belajar kayak gitu teman-teman. Misalnya ada siswa yang belum tahu, dia mengulangi pembelajaran itu sampai benar-benar anak didiknya itu paham kayak gitu ya. Nah, pernah dulu itu aku punya guru IPA yang sangat profesional. Dia sangat profesional dalam mengajar, dalam waktunya, dalam segalanya. Jadi benar-benar pas pelajaran beliau itu aku menangkap semua pembelajarannya, dan beliau tuh masuk kelasnya tepat waktu. Ketika belajar teori kita tuh dijelasin rinci satu persatu, bab per bab, jadi kita tuh mudah paham. Terus ada lagi ketika ada praktek, kita tuh diajak praktek langsung ke laboratorium, tidak hanya teori saja, kita dijelaskan satu persatu. Dengan sabarnya guru yang profesional ini pastinya bisa membuat semua anak didiknya itu paham akan pembelajaran yang disampaikan kayak gitu ya teman-teman. Dan
Pastinya yang pengalaman yang gak aku lupain itu adalah ketika guru ini memperjuangkan siswanya untuk mengikuti lomba Olimpiade MIPA. Jadi waktu itu aku terpilih sebagai salah satu anggota dari Olimpiade MIPA di pelajaran IPA. Nah, di sini aku benar-benar dibimbing seperti privat untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, itu benar-benar aku diajarin dari pelajaran yang gampang sampai yang susah, itu benar-benar sampai paham, dan akhirnya aku bisa mengikuti olimpiade itu. Ya walaupun di tingkat kabupatennya itu aku udah gagal, tapi setidaknya ilmu yang aku pelajari dari guru yang profesional ini sangat banyak, kayak gitu ya teman-teman, dibandingkan guru-guru yang lain yang untuk pelajaran yang lain itu pembimbingannya tuh kurang gitu ya. Tapi satu guru ini tuh bener-bener ngasih aku bimbingan yang super duper banyak untuk persiapan olimpiade ini gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja ya cerita dari aku. Mungkin teman-teman kalau mau menambahkan tipe guru yang lain boleh ya di komen, nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Nah pastinya teman-teman juga punya guru yang sama seperti yang aku ceritakan tadi. Jadi teman-teman boleh komen aja ya, nanti kita kupas di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. See you. Bye-bye.